wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Salmia. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam. Hari ini saya ingin melengkapi tugas saya 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana pada hari ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah saya di tempat tugas saya, yaitu SDN 010 Nongsa, dengan Pak Mas Diono, perihal bagaimana beliau mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, kita langsung saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, hari ini saya ingin mewawancarai Bapak nih Pak, karena kebetulan saya ada tugas 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya ingin menggali nih pengalaman Bapak, bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelumnya saya minta Bapak inilah memperkenalkan diri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Diono, Kepala Sekolah SDN 010 Nongsa. Di sini kita akan coba saling sharing, diskusi terkait dengan nilai kebajikan yang mudah-mudahan bisa membantu tugas pembelajaran kita nanti. Baik Pak, terima kasih nih atas waktunya. Yang pertama sekali nih, langsung aja dengan pertanyaannya Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus-kasus yang akan kita identifikasi ya tentunya kita juga harus melihat dulu problem permasalahan ada yang siswa alami, seperti mungkin kondisi siswa di rumah seperti apa, karena apa yang dilakukan oleh siswa di rumah, didikan orang tua di rumah, ini akan berdampak pada kondisi anak itu ketika di sekolah. Ketika ini sulit, maka kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan orang tua yang bersangkutan, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan demi kebaikan anak yang akan kita ambil keputusan ini, mendiskusikan bersama nantinya. Begitu ya Pak. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Nah, kalau untuk mengambil keputusan dengan siapa kita berdiskusi, ya selama ini yang selalu saya lakukan adalah dengan tim kurikulum. Nah, kenapa? Karena ini juga harus lebih jeli dan lebih teliti, jangan sampai keputusan kita ambil menyalahi daripada kurikulum yang kita laksanakan. Nah, kalau kedua-duanya memiliki nilai kebajikan, maka ya kita harus menjaga kedua-duanya. Nah, jadi setiap problem yang muncul, kita tidak boleh melihat siapa yang benar siapa yang salah. Jadi kita kira adalah solusi terbaik daripada untuk kedua permasalahan, sehingga kebajikannya tetap bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah saya sama ya, mungkin kita kumpulkan informasi dulu, kita bentuk tim, kemudian kita kumpulkan informasi, baru kita evaluasi, dan kita bicarakan bersama seperti apa solusi terbaik terkait dengan problem-problem yang ada di sekolah kita, ataupun yang berhubungan dengan kendala-kendala yang ada untuk siswa-siswi kita, sehingga ini tidak salah dalam mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Gitu ya Pak. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau hal apa saja yang selama ini sudah kita lakukan yang sangat efektif, itu kita melibatkan semua sektor. Nah, di antaranya kita punya stakeholder yang namanya komite sekolah. Nah, setiap kasus-kasus yang ada, kita selalu berdiskusi dengan komite. Kenapa? Komite merupakan wakil daripada orang tua, dan ini untuk kita melibatkan suatu mengambil keputusan sehingga tidak terjadi miskomunikasi, dan kita harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Baik Pak. Nah,
Pertanyaan yang kelima nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu ya jelas tentunya di dalam mengambil suatu keputusan atau di dalam kita membuat keputusan ini tidak akan bisa membuat semua pihak itu bisa menerima dengan lapang dada. Nah, artinya kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Nah, namun ya kita tetap harus mengambil keputusan dengan bijak, dengan tanpa mengabaikan rasa menghargai, menghormati dan hak-hak satu sama lain. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah sebuah jadwal untuk penyelesaian bentur atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tata kala untuk kita di satuan pendidikan, saya rasa kita tidak punya tata kala atau waktu tertentu yang kita tetapkan. Setiap ada suatu problem atau permasalahan yang muncul, dan ini harus secepatnya kita selesaikan, karena problem-problem ini tidak bisa kita terlalu lamakan karena ini akan menimbulkan efek negatif bagi siswa-siswa yang lain nantinya. Jadi tidak ada tata kala atau waktu khusus, secepatnya kita selesaikan sehingga ini semua bisa berjalan dengan lancar, yang menjadi kendala dan program kita tidak ada hambatan. Baik Pak. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang mempermudah tentunya ada, karena kan kita punya tim sekolah, punya guru. Nah, jadi ya teman-teman yang ada di sekolah inilah yang menjadi tim untuk membantu kami dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan ini tidak keliru dan tidak merugikan semua pihak. Kenapa kita melibatkan semuanya? Karena guru tentunya lebih memahami siswa-siswa yang bermasalah dari kelasnya masing-masing. Nah, ini akan menjadikan tim yang akan kita jadikan teman untuk diskusi sehingga ini dapat teratasi dengan baik. Ya, Pak, luar biasa. Ini terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau untuk pengalaman mengambil keputusan tentunya yang harus kita utamakan adalah dalam berkomunikasi, karena komunikasi merupakan kunci utama untuk menjalin kerjasama dengan semua pihak, baik itu guru maupun komite. Nah, untuk tata kelola tidak ada, kita secara fleksibel saja, artinya mana hal-hal yang kita perlukan untuk kita diskusikan, kita segera diskusikan sesuai dengan bidang dan kemampuan kita teman-teman masing-masing. Gitu ya Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Mungkin ke depan dengan misalnya saya memiliki masalah atau menghadapi masalah dengan pengalaman yang Bapak berikan, mungkin saya bisa terapkan nih Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat itu juga ya. Baik Pak, kayak gitu juga motivasi Bapak juga luar biasa nih untuk saya dalam mengikuti CGP ini. Tanpa motivasi Bapak juga mungkin belum berjalan sampai hari ini Pak. Yang jelas Ibu tetap semangat ikut kegiatan ini. Yang jelas CGP ini merupakan bagian daripada untuk meningkatkan kompetensi, ikuti semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu dapatkan di CGP ini dapat diterapkan di sekolah kita sebelum Ibu nantinya akan menjadi sekolah-sekolah yang sejati setelah ini. Amin. Terima kasih Pak. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya dari SD 010. Kebetulan saya ikut CGP Angkatan 11. Jadi ini ada tugas saya 3.1 tentang demonstrasi kontekstual nih Pak. Maksudnya ditugaskan untuk mewawancara kepala sekolah. Nah, sebelumnya saya minta Bapak perkenalkan diri dulu nih Pak. Nama saya Bapak Muhammad Usman, biasa dipanggil Pak Latif. Kebetulan saya kepala SMP Putra Persada Batam. Sudah lama saya jadi kepala sekolah. Gitu ya Pak, pasti udah banyak pengalamannya nih Pak.
Baik Pak, ini pertanyaan saya nih Pak yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Kalau masalah etika ini masalah guru atau masalah siswa? Siswa boleh, guru juga boleh, tapi lebih ke siswa sih Pak. Kalau ke siswa itu etika biasanya kan ini karena anak kita kan anak remaja ya. Iya. Jadi kita mengidentifikasinya ya melalui sikap mereka, terus kemudian bagaimana dia sikap belajar, sikap apa namanya terhadap kawan, sikap kepada guru dan sebagainya, burung apa tidak, dan kemudian tanda-tanda anak-anak bermasalah. Itu biasanya akan muncul dan akibatnya luar biasa kalau kita tidak bisa mengidentifikasi. Baik, ini pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, kalau saya sih yang penting kita timbang-timbang ya, mana skala prioritas yang diutamakan. Kadang-kadang sama-sama benarnya tetapi tidak tepat. Ya kita identifikasi masalahnya, kebenarannya, tepatnya harus mana tindakan yang harus diperlukan, apa yang harus diutamakan, itulah yang diutamakan. Karena sama-sama benar kan? Nah, kadang-kadang ada skala prioritas kan? Iya. Baik, ini yang ketiga nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya lebih prosedur yang saya gunakan lebih pendekatan ke agama sih. Kalau semua dikembalikan ke agama, sikap tadi kan masalah etika kan. Kadang-kadang karena memang kebiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga itu karena sholat tidak tertib dan sebagainya. Pertanyaannya di sana dulu, kembalikan ke sana. Biasanya segaris lurus tuh, kalau orang yang nggak sholat nanti sikapnya juga nggak benar. Contoh di rumah itu tidak disuruh, kalau ada keluarga di rumah maka segaris lurus juga, anaknya agak murung, agaknya memberontak dan sebagainya. Jadi itu karena anak SMP itu lagi mencari identitas. Gitu ya Pak, beda dengan anak SD ya Pak ya. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke ya. Udah itu namanya. Coba, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif. Yang efektif biasanya kita diskusi dulu ya. Setelah diskusi, kemudian mencari solusi. Saya kembalikan biasanya. Kembalikan kepada pertanyaan-pertanyaan ini kepada sayang nggak sama orang tua. Kalau kamu sayang, ya cobalah dengan bersikap yang bagus. Dengan bersikap bagus, kamu akan membanggakan orang tua dan sebagainya. Lebih ke kembali lagi ke agama. Etikanya, moralnya di sana. Akhlaknya agama. Kalau di sini begitu. Di sini kan menanamkan setiap hari harus tadarus Al-Quran selama 40 menit jam pertama setiap hari. Terus kemudian sholat berjamaah zuhur dan asar. Agamanya pun ada akidah akhlak, muatannya akidah akhlak, terus kemudian Quran hadis, kemudian ada fikih. Jadi kan agama semua di sini. Iya, Pak. Baik Pak, saya lanjut lagi dengan pertanyaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya lebih pada biasanya lebih kepada harga diri ya. Harga diri itu kepada orang tua ya, orang tua kalau nanti anak mengadu, kita mengambil sikap yang salah, bahasa anaknya disampaikan kepada orang tua kan beda dengan apa yang kita sampaikan. Itu harus ada penjelasan kepada orang tua, karena orang tua datang ke sekolah meng-cross check apa yang dilakukan guru, pemahaman mereka berbeda. Masalah kepada contoh misalkan ya, memukul pakai sapu, ini kan pantangan buat orang-orang lain terutama kan. Nah, jadi kayak begitu sih pandangan-pandangan itu, jangan menyangkut harga diri itu jangan sampai dilibatkan di dalam ini. Harus dicek. Ya, harus dicek ya Pak ya. Baik Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentur atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau masalah penjadwalan lebih kepada preventif ya. Preventif itu maksudnya kita memberikan nasihat-nasihat ketika upacara, ketika upacara, kemudian nasihat-nasihat ketika di kelas oleh guru-guru. Tetapi kalau masalah problematik setiap harinya, ya situasional ketika terjadi pelanggaran. Saat itu juga dipanggil, kemudian apa sih masalahnya? Biasanya kan ada masalah begitu, ada latar belakang masalahnya. Kita gali latar belakang masalahnya. Tidak semata-mata anak-anak kan saya bilang tadi mencari identitas, diri. Kadang-kadang dia dalam mencari identitas itu salah. Gitu. Jadi maka harus betul-betul komprehensif latar belakangnya apa. Baru kita ambil sikap. Baik Pak, saya lanjut lagi. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kalau yang mempermudah biasanya selama kita melakukannya dengan baik-baik ketika menangani masalah itu, kemudian dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang baik, selama tidak menyinggung orang tua, kan orang tua pun akan support. Ya, Pak. Jadi mudah semua kalau memang niatnya ke sana ya, caranya baik-baik semua. Oke, yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Apa ya, yang jelas dari penjelasan yang tadi, terutama janganlah hal-hal yang sifatnya agak rawan, masalah harga diri orang tua dan sebagainya, terus kemudian ucapan-ucapan yang bagus dari seorang guru, dari seorang kepala sekolah, harus mencerminkan bagaimana tidak menimbulkan masalah baru. Karena saya bilang tadi, ungkapan kita, ucapan kita diterima anak, sampaikan orang tua bisa beda. Ya, saya pikir itu. Baik Pak, terima kasih nih atas Ya, waktunya. Saya tadi kesini ada manggil saya dengan Ruya. Iya, Pak, ini istilahnya pengalaman berharga nih buat saya. Mudah-mudahan nanti pengalaman Bapak tuh bisa saya terapkan ke depannya nih Pak. Terima kasih banyak ya. Selamat siang Bu. Mohon maaf nih, kira-kira ada waktu nggak ya Bu? Baik Bu, saya mau sedikit wawancara nih dengan Ibu. Ini Bu, sebelum saya wawancara, boleh Bu perkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri maksudnya perkenalkan nama Ibu dan sekolahnya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arsita, kepala sekolah SD Negeri 02 Pusat, dan diterima pada tanggal 26 Maret 2024. Jadi di masa 6 bulan perjalanan saya merintis di SD Negeri 02 itu insya Allah saya bantu semampu saya. Baik Bu, saya kan kebetulan ikut CGP, jadi ini memenuhi tugas saya 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Jadi di sini memang tugas saya maksudnya gini, mewawancarai 3 kepala sekolah, jadi mungkin salah satunya Ibu. Nah, di sini Bu, kan Ibu pasti sudah berpengalaman nih dengan selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah, tidak hanya di SD 02, mungkin di sekolah sebelumnya pasti sudah ada ya Bu. Jadi di sini yang pertama sekali nih yang saya ingin tanyakan,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika nih atau bujukan moral kira-kira? Identifikasinya dengan cara selalu memberikan pencegahan secara terbuka dan kontinu untuk jangan menunggu ada masalah baru kita membuat gerakan-gerakan yang memantau anak ketika saat ini istirahat atau saat ini proses pendidikan. Jadi membagi tugas kepada guru yang harus kita berikan SK. Jadi untuk mendapatkan amanah sekolah. Nah, terus ini pertanyaan yang kedua nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kita secara bersama-sama secara musyawarah menyampaikan ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang penting, ada yang terpenting. Jadi untuk biar kita merasakan dan bisa mencakup semuanya ini, menggapai yang terbaik dari yang baik, mari sama-sama kita saling menyumbangkan pendapat-pendapat yang masing-masing, nanti kita ambil. Ya. Terus yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama adalah langkah-langkahnya menanamkan rasa kenyamanan dulu terhadap guru-guru dan melihat potensi guru-guru untuk saya berikan porsi kepercayaan terhadap guru-guru, melatih jati dirinya berpotensi dalam keampuannya masing-masing. Baik Bu. Yang berikutnya, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah, secara kalau untuk etika ya kita bukan ini ya, kalau siswa itu kita adakan bimbingan secara khusus, membinanya jangan ada siapapun, kita adakan ruang untuk anak itu dibina. Apabila untuk guru secara lisan, secara tulisan, kekeluargaan dan menanamkan kepercayaan untuk bisa kok itu lebih baik. Luar biasa ya Bu ya. Oke, saya lanjut lagi nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya semuanya itu apa yang kita programkan, kebijakan kita tentunya tidak semuanya diterima bisa secara real kepada anggota. Namun di sini kita jangan pernah menyerah untuk berbuat cukup dengan contoh dan perilaku kita, bukti nyata agar yang tidak tadi yang tidak respon atau yang tadi mengatakan belagu gitu, tapi insya Allah dengan sendirinya dia akan kembali ke arah yang program sesuai dengan kita buat. Gitu ya Bu. Nah yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentur atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk kesiswaan langsung diambil tindak lanjutnya secara guru yang kesiswaan yang sudah dipilih. Apabila guru kesiswaan sudah dipilih, sudah melakukan untuk pendekatan, sudah ada pembimbingan, dipanggil orang tuanya, dan itu terulang kembali baru dihadapkan dengan kepala sekolah. Baik Bu, masih nih. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etikanya? Yang alhamdulillah saya selalu
selama ini, karena kan kita ibarat guru orang tuanya kepala sekolah orang tuanya dinas gitu ya. Jadi tidak selalu itu mencari jalan keluar kedinasan ya. Kalau ke guru itu ke PTK, kalau ada siswa itu ke peserta didik. Jadi kita berjenjang juga. Karena kata dinas kepala sekolah itu atau sekolah guru itu tidak sendiri, kami ada. Jadi kita gunakan ketua orang tua, dan begitu juga mungkin kita cari ada orang tua atau yang di sini yang bisa senior, kita cari pendapat gitu. Ya, Bu. Baik, yang terakhir deh, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Pembelajarannya adalah membenahi diri sendiri yang pertama, agar bisa kita menjadikan contoh, karena guru itu bukan hanya sekedar mengajar, pemimpin itu adalah pelayan. Jadi berupaya pemimpin itu siap melayani keluhan, masalah atau apa yang ditangani oleh guru atau siswa, bahkan wali murid kalau terbuka. Jadi tanamkan pemimpin itu bukan untuk dilayani tapi untuk pelayan. Luar biasa ya Bu pengalamannya. Mudah-mudahan mungkin dengan pengalaman Ibu besok saya bisa menerapkan Amin, seperti itu. amin. Ya Bu, Mudah-mudahan terima sukses kasih banyak ya Bu. menjadi Terima kasih banyak Ibu atas waktunya.